Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arifur Rahman Soleh Iskandar dari Prodi PAI Institut Agama Islam Negeri Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan beberapa kebijakan pemerintah mengenai hal terkait COVID-19, baik itu cara hidup maupun kebiasaan sehari-hari yang harus kita mulai kembali. Kalau sekarang itu lebih terkenal sebagai new normal. Nah, hal itu sudah pernah dikatakan sebelum pandemi terjadi, sebelum wabah ini merabah. Jadi baik itu dalam hadis, ayat Al-Quran maupun adat istiadat, sudah kita ketahui kalau COVID-19 ini sudah merusak, sudah merubah segala bentuk aspek kehidupan kita, baik itu cara bersosialisasi, baik itu cara mencari rizki, dan juga hawa nafsu kita mengenai keluar rumah, dimana pada saat ini kita keluar rumah harus selalu menggunakan baik itu masker, hand sanitizer, dan juga harus membawa peralatan-peralatan diri kita sendiri seperti uang elektronik, peralatan beribadah, dan juga peralatan makan minum harus kita bawa sendiri dari rumah. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir tersebarnya virus corona antar manusia. Gimana? Ingin tahu kan? Oke, langsung saja. Yang pertama, sebelum kita lanjut, mari kita dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng, dan nantikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Oke, yang pertama, stay at home. Stay at home atau di rumah saja adalah salah satu kebijakan dari pemerintah untuk menghadapi corona. Hal ini juga terkandung dalam surat An-Naml ayat 18 yang artinya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Nah, dari ayat ini ada pengertian jika terjadi suatu bahaya yang mengancam diri kita, dianjurkan untuk berlindung ke rumah masing-masing. Di rumah saja juga sangat efektif untuk menghindari bahaya. Bahkan dalam Islam diperbolehkan untuk sholat di rumah agar tidak terjadi resiko yang lebih besar lagi. Seperti hadis berikut yang dinarasikan oleh Abdullah bin Harith. Hari itu sedang hujan dan berlumpur saat Ibnu Abbas hendak sholat bersama kami, ketika muadzin yang mengumandangkan berkata hayya 'alas sholah, Ibnu Abbas mengatakan untuk mengubahnya menjadi as-sholatu firrihal. Orang-orang saling melihat dengan wajah kaget. Ibnu Abbas berkata, hal ini pernah dilakukan di masa orang yang lebih baik dari dirinya, merujuk pada masa Rasulullah SAW, dan ini terbukti. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hal ini juga sama dengan kebijakan pemerintah, yaitu stay at home atau di rumah saja. Yang kedua, karantina atau isolasi dan social distancing atau jaga jarak. Isolasi dan jaga jarak adalah kebijakan yang diterapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan tujuan agar virus corona tidak semakin menyebar. Hal ini juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Dalam hadis ini, ketika terjadi wabah atau penyakit, orang-orang yang berada di wilayah tersebut dianjurkan untuk tetap berada di wilayahnya, dan begitu juga sebaliknya. Dari hal ini sama dengan istilah karantina yang diberitahukan oleh pemerintah. Nah, kemudian untuk istilah jaga jarak juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang memiliki unta sakit jangan sampai membiarkan unta tersebut makan dan minum dengan unta yang sehat. Dalam hadis ini kita mengetahui bahwa jika ada orang yang mengalami sakit ataupun terinfeksi penyakit apapun, itu dilarang untuk berkumpul bersama orang-orang yang tidak sakit. Nah, dengan adanya dua hadis ini, kita sebagai umat muslim sepatutnya untuk mengikuti arahan dari pemerintah yang dimana hal itu mengarahkan kita agar terhindar dari penyakit. Yang ketiga, cuci tangan, atau dalam istilah besarnya bisa disebut kebersihan diri. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, ketika bangun tidur, kamu seharusnya cuci tangan 3 kali sebelum beraktivitas, karena dia tidak tahu kondisi tangannya saat malam hari. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan ada juga hadis yang di dalamnya menyebutkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, atau at-tuhuru syatrul iman. Nah, dengan adanya hadis ini kita dapat mengetahui betapa pentingnya kebersihan untuk umumnya dan cuci tangan khususnya, karena meninjau dari imbauan WHO yang dimana cuci tangan itu sangat efektif untuk mencegah penularan virus COVID-19. Cuci tangan ini juga selaras dengan adat istiadat orang Jawa, dimana di setiap halaman rumah itu terdapat gentong atau kendi yang berisi air bersih. Gentong atau kendi tersebut berfungsi agar setiap orang yang akan memasuki rumah tersebut dalam keadaan bersih, baik tangan maupun kakinya. Itu tadi beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah atau himbauan dari pemerintah yang hal tersebut sudah disebutkan dalam ayat Al-Quran, hadis maupun adat istiadat. Itu yang dapat saya berikan. Bila ada salah kata atau ada kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.